Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama gue, Alvin Anto, nutritionist lu. Another video about how to use a supplement bla bla bla. Tapi kali ini adalah gimana tentang cara pakai kreatin. Ini yang paling banyak banget dipakai. Vin, gimana sebagai nutritionist? Gimana cara lo pakai kreatin yang benar? Gimana cara loadingnya? Apakah kreatin mono dan kreatin nggak mono itu bedanya banyak, dan ada juga lu bilang kreatin lebih bagus, kenapa dan sebagainya. Ini jawaban gue. Menurut gue satu, kreatin is kreatin apapun itu, lo pakai kreatin HCl, kreatin mono, kreatin keralkalin, kreatinnya kreatin gitu. Gue lihat dari sudut pandang gue sebagai nutrisionis waktu gue belajar studi ilmiahnya, emang mereka beda-beda dikit, but still a kreatin. Kita belajar dulu apa itu kreatin dan fungsinya. Nah, pertama, kreatin seperti biasa, fungsinya nomor satu adalah untuk bulking atau untuk membesarkan badan. Kenapa? Fungsi kreatin itu simple, secara gue jelaskan secara kasar ya. Jadi dia itu mengikat air di otot kita. Jadi dia itu mengikat air. Jadi karena airnya kita ikat di badan, jadi dia tuh bisa membawa nutrisi lebih banyak, dia bisa meningkatkan ATP kita atau energi kita atau kekuatan power kita dan sebagainya. Tapi ada satu efeknya, karena dia meningkat air di tubuh kita, otomatis berat tubuh di air kita akan bertambah dan juga badan kita akan terlihat lebih bloated atau lebih bloating, atau karena berat air sendiri itu bertambah, ya kan? Gue sarankan kreatin itu dipakai pas bulking aja, dan kreatin itu nggak boleh dipakai barengan sama fat burner atau kreatin. Ini adalah newbie mistake yang mereka berpikir, kenapa gue nggak bisa naikin massa otot dan menurunkan fat bersamaan? Gue tinggal pakai kreatin dan kafein bersamaan kok. No, it's zero effect guys. Itu kayak plus minus zero. Kafein sifatnya itu diuretik, membuang air dalam tubuh, diuretik. Makanya kalau lo habis minum kopi, lo pasti sering ke WC atau BC, karena itu sifatnya diuretik. Kreatin sebaliknya, dia mengikat air. Jadi yang satu buang air, satu need water, ya udah nggak akan ada hasil gitu. Lo harus fokus sama salah satu. Lo mau bulk, lo mau cut gitu. Kalau misalnya kamu tanya ke aku, tapi kenapa lo sering bilang program fitness yang lo buat bisa menaikkan massa otot dan menurunkan lemak bersamaan? It's so simple jawabannya. Karena satu, program latihan lo selama ini salah total, program makan lo juga salah. Jadi ketika semua yang gue perbaikin, magic can happen gitu. Jadi lo badan lo kayak kereset jadi lebih lagi. Dan kalau misalnya salah satu dari itu udah benar, kayak pola makan lo udah benar, pola latihan lo salah, ya udah lo tinggal benerin sendiri. Dan kalau salahnya cuma simpel-simpel gitu sih, lo nggak perlu datang ke gue profesional, lo pasti bisa benerin sendiri. Orang tuh riset sendiri ya, it's up to you gitu basically. Dan cara gue naikin massa otot dan turunin fat bersamaan itu adalah karena gue bener-bener ngerubah semua pola latihan dan pola makan, dan bisa dibilang hampir seluruh lifestyle lo as a whole gitu. Back to the topic about kreatin. Lu harus ingat, kreatin dipakai only pas bulking without any caffeine. Banyak orang bilang kreatin bagusan yang mana nih? Menurut gue kreatin even pas gue pakai kreatin HCl atau gue pakai kreatin EFX, gue tetap pakai sehari 5 gram. Itu pas maintain, tapi pas gue lagi masa loading ya, gue itu sehari pakai 10 gram. Jadi hitungannya gini, pas loading itu kurang lebih selama 10 hari pertama itu kita pakai 10 gram. Gue nggak pakai 20 gram karena kreatin itu jujur side effect selain bikin bloating, kreatin itu bikin boker-boker atau mencret. Gue jamin lu semua yang pernah pakai kreatin pasti pernah merasakan hal itu, dan itu adalah kreatin yang gue bilang mereknya cukup jelek. Gue nggak sebut merek di sini, tapi gue akuin merek itu cukup jelek. Kreatin yang bagus nggak akan bikin mencret rasmi. Gue tahu mereknya apa, tapi gue juga nggak sebut, ntar gue dikira promosi. Jadi sehari lu pakai 5 gram. Kalau pas maintain 10 gram pas lu lagi loading. Loading itu 10 hari. Berapa kayak gini? 1 teaspoon itu kurang lebih mengandung 2,5 gram kreatin. Jadi cara gampangnya adalah kalau lu minum whey sehari 2 kali, pagi atau lu misalnya sebelum latihan, whey bubuk, ini kan botol, susu, habis susu lu pilih kreatinnya tuh yang unflavored, lu tambah 2,5 gram, 2 sendok, 1, 2, itu udah 5 gram. And then lu siapin lagi pas lu habis latihan, whey atau gainer, dan 2,5 gram, 2,5 gram. Udah, itu sehari lu 10 gram. Lu lakuin itu selama 10 hari ke depan. Kalau 10 hari biasanya tuh udah mulai masuk tuh ke badan, 10-14 hari.
Kalau di badan gue sih 10 hari, tapi ada kebanyakan klien-klien gue 14 hari dia baru mulai berasa efeknya kayak gila, gue di gym gak capek-capek coy, endurance gue nambah. Nah, it's up to you, lu coba aja 10-14 hari between di hari itu. Dan setelah itu udah 14 hari, let's say, ya udah lo masuk ke phase maintenance. Dimana waktu phase maintenance, balik kayak gue bilang 5 gram. Dimana kalau 5 gram lu pakai kreatin, otomatis dosisnya dikurangin. Kalau tadi whey sama kreatin 1 teaspoon 1 sendok teh ya. Kalau sendok tehnya kan 2, ini whey 1 sendok teh 1, tup, sebelum latihan lu minum, glek-glek 2,5 gram. Setelah latihan lakukan hal yang sama lagi, whey 1 sendok teh 2,5 gram, jadi sehari 5 gram. Lu denger gue ngomong sih kedengarannya kayak gampang dan hafal ya, karena emang industri gue di sini dan gue udah jawab pertanyaan ini berkali-kali, jadi gue hafal. Tapi misalnya kalau lo belum hafal, ya udah lo tinggal repeat this video dan lo catat aja apa yang gue omongin. It's so simple, kalau lo lakuin itu 2-3 hari juga udah hafal. Dan menurut gue emang kreatin cara pakai agak ribet, but it's effective sih. Anyway, kalau lo misalnya ada penyakit ginjal or anything, gue saranin lo jangan pakai kreatin, kreator. Karena kalau misalnya lo check up, ada namanya kadar kreatin. Kadar kreatin itu semakin tinggi semakin bahaya. Dan kreatin, kalau bila lo mengonsumsi kreatin, kadar kreatin di tubuh lo juga semakin meningkat gitu. Jadi nanti lama-lama bahaya. Tapi kalau misalnya lo nggak ada genetik atau record apa-apa soal ginjal, sama seperti whey, it's completely safe to consume. That's all, and now we are move to the next topic, how to use a fat burner. Okay guys,